Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Hayati Nufus dengan NIM 062. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian syiriah yang akan dijelaskan oleh teman kita, Saudara Dayus Mahendra. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dayus Mahendra, NIM 080 akan mencoba untuk menerangkan atau menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dakwah syiriah. Dakwah berasal dari kata bahasa Arab da'aya da'u, yang artinya menyeru atau memanggil. Sedangkan secara istilah, dakwah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk menyeru kepada kebaikan, mengerjakan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara suatu kaum ada yang menyeru kepada kebaikan, mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dakwah menurut pandangan para ulama merupakan seruan kita seorang dai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah melakukannya ketika ia membawa ajaran Islam, ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu ada dua tahap strategi yang Rasulullah terapkan, yakni strategi siriyah dan jahriyah. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dakwah siriyah. Dakwah siriyah berasal dari kata sir yang artinya tersembunyi atau sembunyi-sembunyi. Jadi, menurut istilah, dakwah siriyah merupakan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi atau tidak terang-terangan, di mana dakwah tersebut beliau Rasulullah lakukan kepada masyarakat Arab kala itu, khususnya kepada keluarganya terlebih dahulu, kemudian kerabat dekatnya, kemudian saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya ketika itu. Tentu dakwah tersebut tidak karena Rasulullah takut atau gentar akan kafir Quraisy, akan tetapi dakwah siriyah ini merupakan strategi beliau untuk mencapai tujuan dakwah. Dan di dalam dakwah tersebut tentunya cobaan, rintangan ikut menyertai dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam dakwah ini, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat yang berkenaan mengenai dakwah siriyah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wangzir asiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Di mana dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad untuk menyeru kepada kerabat-kerabat yang terdekatnya terlebih dahulu. Inilah tujuan dari strategi dakwah. Kita pelan-pelan sedikit-sedikit, kemudian agar semua yang kita ajarkan, yang kita bawa ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Kemudian ketika telah diterima, mudah-mudahan masyarakat tersebut dapat mengikuti ajaran yang kita bawa atau ajaran Islam yang hakiki. Kemudian di ayat 215-nya yang berbunyi, wahfid janahaka
limanittaba'aka minal mu'minin. Kan kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan rendahkanlah dirimu limanittaba'aka minal mu'minin, kepada orang-orang, kepada seluruh pengikutmu yang telah mengikutimu, yakni orang-orang yang beriman. Di dalam surah ini dan di dalam ayat tersebut tersirat makna bahwa kita sebagai seorang dai yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala haruslah memiliki kepribadian yang rendah hati, kepribadian yang tidak sombong, tidak takabur atas keilmuan dan apa yang kita miliki. Khususnya kita seorang muslim, seorang dai harus memiliki sifat tersebut. Janganlah kita sombong diri. Kita harus merendahkan diri kita, rendah hati kepada para jamaah-jamaah kita. Agar apa? Agar kelak perilaku yang kita tunjukkan kepada para jamaah, kepada para pengikut-pengikut kita itu dapat diteladani. Dan dari sifat teladan tersebut merupakan sifat yang hakiki yang telah Rasulullah Muhammad SAW ajarkan kepada kita selaku umatnya. Oleh karenanya, mari kita sebagai seorang dai harus menyertai dakwah dalam hidup kita, tentunya dari perilaku, ucapan maupun perbuatan kita harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Dayus yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu materi tentang sasaran dakwah atau As-Sabiqul Awwalun yang akan dijelaskan oleh Saudara Anfar Adi Setiawan dan saya sendiri. Kepada Saudara Anfar, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membawakan sebuah materi, yaitu As-Sabiqunal Awwalun. Perkenalkan, nama saya Anfar Adi Setiawan dengan NIM 052. Baik, langsung saja ke materi As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun adalah kalimat yang terdiri dari kata As-Sabiqun dan Al-Awwalun. As-Sabiqun sendiri yang artinya adalah orang yang terdahulu, dan Al-Awwalun adalah orang yang pertama. Secara etimologi, As-Sabiqun atau sabako, kata kerja yaitu mendahului, terus dahulu, dan sesudah. Sedangkan untuk awalun atau awal adalah orang yang pertama atau awal dan pertama. Sehingga arti dari kata As-Sabiqunal Awwalun sendiri adalah orang-orang yang pertama masuk agama Islam mendahului yang lainnya, dan atau orang yang terdahulu dan pertama masuk agama Islam. Rasulullah SAW mulai berdakwah dan mengajak seluruh manusia kepada jalan Allah SWT dengan cara sembunyi-sembunyi dan mendatangkan setiap individu-individu tertentu. Nah, secara logika Rasulullah melakukan dakwah pertamanya itu dengan istrinya, yaitu Khadijah. Nah, berikut beberapa orang yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Yang pertama yaitu Khadijah. Khadijah adalah istri Rasulullah SAW. Beliau merupakan wanita yang menjalankan perannya sebagaimana sebaik-baiknya wanita di hadapan oleh Allah SWT, mengabdikan diri kepadanya, patuh dan tunduk, serta menjalankan apa-apa perintah yang dijalankan oleh Allah SWT dengan baik. Nah, Khadijah sendiri selalu mendukung dan meyakinkan suaminya, yaitu Rasulullah SAW, dalam menerima wahyu. Nah, ketika Rasulullah dalam keadaan bingung dan dalam keadaan keraguan, istrinya yaitu Khadijah mulai meyakinkannya atas wahyu yang diterima oleh Rasul. Nah, Khadijah berkata, "Wahai anak pamanku, saksikanlah." Setelah itu Khadijah datang dan mengucapkan 2 kalimat syahadat
Nah, lantas Rasulullah memandangi istrinya Khadijah yang mulia itu, sehingga keraguan Rasulullah SAW tiba-tiba menghilang, dan kini Khadijah sangat mendukung proses program dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah putra Abdul Muthalib. Beliau juga sepupu dan menantu Rasulullah SAW. Ali lahir pada tanggal 13 Rajab pada hari Jumat. Beliau merupakan orang pertama yang masuk agama Islam dari kalangan anak-anak. Umurnya belum genap 13 tahun. Beliau selalu menemani Nabi Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah dan kota Madinah. Selanjutnya yaitu Zaid bin Haritsah. Nah, Zaid bin Haritsah sendiri merupakan seorang budak yang dimana ia diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah. Bagaimana awal mulanya? Ya, awal mulanya itu dia adalah seorang budak. Kemudian ia dibeli oleh seorang Hakim bin Hizam dan diberikan kepada istrinya Rasul, yaitu Khadijah, pada saat umurnya 8 tahun. Suatu ketika si Zaid dan ibunya yaitu Sudah bin Salabah ingin mengunjungi perkampungan Bani Ma'an. Ketika sudah tiba mendekati perkampungan Bani Ma'an, tiba-tiba ada pasukan berkuda yang datang menyerang Bani Ma'an. Nah, pasukan berkuda ini milik Bani Alkin, dan sontak Bani Ma'an mengalami kekalahan karena serangan yang mendadak tadi oleh Bani Alkin. Mereka merampas harta, menggiring unta-unta, dan menawan anak-anak. Singkat cerita, ketika Rasulullah ingin beribadah semalam di Gua Hiro, sang istri membekalinya dengan makanan dan minuman, serta sang istri Rasulullah yaitu Khadijah ikut mengantarkan beliau, suaminya, ke gunung ke bukit Gua Hiro. Tapi istrinya cuma sampai di kaki bukit Gua Hiro saja. Nah, ketika sang Rasul mulai mendaki bukit Gua Hiro, yang sang istri mulai di bawah di kaki bukit Gua Hiro, ia terus memandangi suaminya, terus mendaki hingga sang suami yaitu sang Rasul menghilang dari pandangannya. Sontak si Zaid pun kaget, terkesan melihatnya. Tak lama setelah Rasulullah diberikan tugas dengan diturunkannya wahyu, Zaid menjadi orang pertama yang masuk Islam dari kalangan budak dan anak-anak setelah Ali bin Abi Thalib. Nah, disitulah Zaid menjadi anggota As-Sabiqunal Awwalun. Baik, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Siti Hayati Nufus. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Anfar yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Anfar tadi, yaitu tentang As-Sabiqul Awwalun. As-Sabiqul Awwalun yang selanjutnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat dekat Rasulullah SAW. Beliau merupakan khalifah pertama pengganti Nabi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah At-Tamimi, yang lebih dikenal dengan Abdu Al-Ka'bah di masa jahiliyah. Abu Bakar dilahirkan di Mekah 2 tahun setelah Rasulullah SAW dilahirkan. Abu Bakar termasuk salah seorang sahabat atau as-sabiqul awalun dari kalangan lelaki dewasa dan juga seorang saudagar yang cukup sukses dan kaya raya. Abu Bakar mempunyai gelar as-siddiq karena beliau adalah sahabat pertama yang mempercayai dan mengimani peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Zumar ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi jaa'a bisidqi wa sadaqa bihi ulaika humul muttaqun. Yang artinya, dan orang yang membawa kebenaran atau Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. 4 orang di atas memeluk agama Islam di hari yang sama. 5 orang berikutnya masuk agama Islam melalui Abu Bakar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Ibnu Sak. Di antara 5 orang tersebut yang pertama yaitu Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Setelah itu menyusul beberapa nama seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah, Arqam bin Abil Arqam, dan seterusnya. Materi yang selanjutnya yaitu keutamaan as-sabiqul awalun. Al-Quranul Karim telah menyatakan perihal tingginya derajat as-sabiqul awalun, baik dari kalangan muhajirin dan ansor, ataupun pada masa generasi sahabat, apalagi di atas generasi sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang yang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Sebagian ulama memandang mereka itu adalah orang-orang yang sempat mengerjakan sholat dengan mengarah 2 kiblat. Yang pertama yaitu Baitul Maqdis dan yang kedua itu Ka'bah. Sebagian yang lain menyatakan mereka itu adalah orang-orang yang berbaiat dalam baiat ridwah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu metode dakwah yang akan dijelaskan oleh saudari Ferliana Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sebuah materi. Saya Ferliana Hafiz dengan NIM 070 akan menjelaskan salah satu materi yakni materi metode dakwah syiriah atau metode dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam dakwah secara syiriah atau sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW mempunyai beberapa metode yang ia lakukan selama menjalankan dakwah secara syiriah. Adapun metodenya yakni metode personal, yang kedua metode pendidikan, yang ketiga metode diskusi, yang keempat ada metode bilhal, dan yang terakhir ada metode bilhikmah. Yang pertama ada metode personal. Metode ini dilakukan dengan cara individual, yakni antara dai dan mad'u bertatapan langsung. Sehingga materi yang disampaikan ini langsung diterima. Dan biasanya reaksi yang ditimbulkan oleh seorang maudhu' ini langsung diketahui. Nah, saat itu Rasulullah SAW melakukan metode ini untuk mencegah goncangan reaksi-reaksi orang-orang Quraisy yang saat itu masih percaya dengan berhala-berhala. Lalu selanjutnya ada metode pendidikan. Pada zaman Rasul, pendidikan ini dicontohkan dengan mendatangkan rumah ke rumah atau menjadikan rumah sahabat Rasul ini sebagai tempat pemberian materi-materi pendidikan Islam. Contohnya seperti rumah Al-Arqam bin Arqam yang dijadikan tempat pertama Rasul menyampaikan materi-materi pendidikan Islam. Yang ketiga ada metode diskusi. Metode ini tujuannya untuk menyelesaikan problematika yang ada kaitannya dengan dakwah, sehingga apa yang menjadikannya permasalahan tersebut dapat ditemukan jalan keluarnya. Contohnya diskusi ketauhidan, ajaran-ajaran Islam, ataupun kehidupan setelah mati. Namun saat itu
pada zaman Rasulullah SAW, metode ini kurang leluasa sebab dilakukannya secara sembunyi-sembunyi. Yang keempat ada metode bilhal. Metode ini dilakukan dengan upaya ajakan, melalui upaya penyatuan elaborasi antara pengetahuan dan keyakinan. Dengan demikian, metode ini dapat dilakukan dengan mau'idoh hasanah atau memberi contoh teladan. Dan yang terakhir ada metode bil hikmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan tugasnya dengan metode bil hikmah, di mana metode ini dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama berdakwah. Tidak hanya berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah secara terang-terangan pun melakukan metode bil hikmah. Berdakwah dengan tidak memaksakan kehendak, sabar, hikmah, dan bijaksana, sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran Surat An-Nahl ayat 125. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Verly yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu manfaat dan hikmah syiriah yang akan dijelaskan oleh teman kita, Lutfiatun Nisa. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatun Nisa, NIM 088. Di sini saya akan membawakan materi mengenai manfaat dan hikmah dakwah syiriah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya telah teman-teman saya tadi jelaskan mengenai metode dakwah syiriah. Nah, kenapa sih Rasulullah itu menyampaikan dakwahnya dengan menggunakan metode syiriah? Tidak langsung menzohirkan dakwahnya secara nyata, akan tetapi secara sembunyi-sembunyi. Tiada lain, tiada bukan, ada manfaat dan hikmah yang terkandung di dalam metode syiriah itu sendiri. Nah, di antara manfaat dan hikmahnya itu, yang pertama, agar kaum kafir Quraisy Mekah yang pada saat itu berada di zaman jahiliyah, zaman kegelapan, tidak dikagetkan dengan munculnya ajaran baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Jadi, kaum kafir Quraisy Mekah itu ketika ada ajaran baru yang muncul, maka mereka akan langsung memberantas, menghanguskan ajaran dakwah itu sejak kemunculannya. Jadi Rasulullah meminimalisir tentang kerusakan yang akan terjadi, yang akan dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap ajaran dakwah yang dibawa Rasulullah SAW tersebut. Nah, yang kedua yaitu agar melahirkan penolong-penolong, mujahid-mujahidah yang akan membantu Rasulullah SAW dalam berdakwah di kemudian harinya. Jadi dakwah syiriah merupakan fase pertama Rasulullah berdakwah untuk memunculkan mujahid-mujahidah yang kafah yang akan membantu Rasulullah di kemudian hari, yaitu di dakwah dengan cara zohiriyah. Nah, yang ketiga yaitu berdakwah sesuai dengan kemampuan. Ketika kita berdakwah, kita harus mengukur kemampuan kita sejauh mana kita dapat berdakwah, selain kita memperhatikan psikologis mad'u yang akan kita dakwahi. Sebagaimana Rasulullah dalam hal ini, Rasulullah kemampuannya sejak itu, waktu itu, kemampuan Rasulullah melakukan dakwah dengan cara syiriah. Disesuaikan pula dengan keadaan psikologis mad'unya, yaitu kaum kafir Quraisy berada pada zaman jahiliyah. Fattaqullaha nastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Jangan kita berdakwah di luar batas kemampuan kita, agar tujuan dakwah kita, sasaran dakwah kita itu dapat tercapai dengan maksimal. Jangan sampai merusak citra dakwah yang sesungguhnya. Nah, yang keempat, jangan berdakwah tergesa-gesa untuk memetik hasil.
ketika kita berdakwah jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, akan tetapi berdakwah dengan cara pertengahan, jangan tergesa-gesa, jangan pula terlalu santuy. Karena innallaha mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik, dan sebaik-baiknya perkara itu yaitu pertengahan. Jangan terlalu santuy, jangan tergesa-gesa, akan tetapi kita berada di tengah-tengah. Jadi tujuannya tentunya agar kita dapat merasakan perjuangan, pengorbanan ketika kita berdakwah untuk mencapai sasaran dakwah yang maksimal. Nah, yang kelima, munculnya mujahidah pertama, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Beliau adalah istri Rasulullah SAW yang menjadi mujahidah dalam mensyiarkan agama Islam, membantu perjuangan Rasulullah, rela menghadiahkan hartanya untuk kepentingan dakwah Rasulullah. Seluruh hartanya beliau serahkan untuk kepentingan dakwah Rasulullah. Hingga wafatnya pun beliau berada dalam keadaan kemiskinan yang nyata. Jadi hal ini menjadi bukti bahwa dakwah syariah yang dilakukan Rasulullah itu pertama kali dilakukan kepada keluarganya, yakni istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Bukti dakwah syariah melahirkan penolong-penolong mujahidah yang membantu Rasulullah dalam berdakwah. Nah, yang selanjutnya disusul oleh munculnya mujahid pertama yang membantu Rasulullah pula dalam berdakwah, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Rasulullah, sahabat qarib Rasulullah yang membantu Rasulullah dalam mensyiarkan ajaran agama Islam. Beliau pula berhasil mengislamkan 5 sahabatnya, yang diantaranya ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan satu lagi sahabatnya. Nah, mereka itu menjadi mujahid-mujahidah yang kapah, yang membantu Rasulullah dalam berdakwah dengan cara ada yang masih berada dalam metode syariah, dan selanjutnya membantu Rasulullah dalam berdakwah secara zahiriyah. Nah, jadi kita sebagai generasi dakwah, kita jangan sampai menyerah dalam berdakwah. Kita harus bersemangat dalam berdakwah dan menyesuaikan kemampuan kita dalam berdakwah sebagaimana Rasulullah. Kita harus mengambil uswah dari perjuangan dakwah Rasulullah. Kita harus tetap berjuang mengobarkan ajaran agama Islam di tengah masyarakat milenial seperti ini, di tengah masyarakat akhir zaman yang saat ini kita hadapi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.